Oke guys, balik lagi bersama saya di Toko Betsuna Channel. Jadi kesempatan kali ini saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman yang pengen berangkat ke Jepang melalui proses mandiri. Apa aja syaratnya? Yang pertama, teman-teman harus belajar bahasa Jepang tentunya ya. Terus ketika sudah memahami sampai bab 50, teman-teman bisa mengikuti tes yang namanya JFT atau Japan Foundation ya. Itu adalah dimana syarat yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman ingin mengapli salah satu pekerjaan di perusahaan yang ada di Jepang. Oke, yang kedua, setelah teman-teman sudah mendapatkan sertifikat JFT tadi, teman-teman bisa mengaplikasikan mengikuti ujian yang bernama Specific Skill Worker atau yang bisa disingkat SSW ya teman-teman ya. Dan SSW ini sama JFT ini cara mengikutinya, mengambilnya gimana? Adapun cara-caranya teman-teman bisa buka situs web yang bernama, kalau JFT itu Japan Foundation atau tulis aja JFT login gitu ya. Kalau yang belum punya akun silahkan daftar dulu akunnya. Dan JFT tersebut memiliki beberapa tempat, yakni diantaranya ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Medan, Yogyakarta, dan Bandung. Oke? Dan begitupun juga Specific Skill Worker atau sertifikat SSW ini, yang dimana teman-teman bisa mengikuti di beberapa lokasi ujian yang tadi saya sebutkan. Oke? Surabaya, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan. Teman-teman bisa pilih di tempat yang memang teman-teman dekat dari rumah ya. Sebisa mungkin dekat dari rumah karena bisa menghemat biayanya ya teman-teman ya. Terus setelah mengikuti ujian sertifikat tadi, teman-teman bisa langsung cari perusahaan ya. Dimana cara bisa mengikuti interview sebuah perusahaan yang ada di Jepang? Caranya teman-teman bisa cari aja job-job yang tersedia di Facebook, seperti di grup ICJ atau di Info Job Jepang ya, yang dimana di situ terkumpul semua para TSK maupun loker-loker lowongan pekerjaan yang ada di Jepang ini, yang saat ini sedang dibutuhkan calon tenaga pekerja migran ya, dari Indonesia salah satunya ya. Ya, teman-teman bisa aplikasi di situ. Nanti ketika sudah dapat, teman-teman bisa siapkan beberapa dokumen. Di antaranya yang pertama itu adalah MCU ya. Apabila dinyatakan fit, teman-teman bisa dilanjut buat paspor. Oke? Yang ketiga itu adalah teman-teman bisa langsung apply visa ya teman-teman ya. Sebelum aplikasi visa ini dilakukan, teman-teman harus buat yang namanya EKTLN. Karena ini EKTLN ini wajib kalau teman-teman bisa atau ingin mengikuti jalur mandiri atau Tokutegino gitu ya. Adapun setelah membuat EKTLN ini, teman-teman bisa langsung apply visa. Oke? Apply visa ini biasanya disupport oleh TSK ya teman-teman ya. Nanti COE-nya turun atau enggak nanti tergantung dari imigrasi yang mengeluarkan COE teman-teman ya. Dan adapun berapa sih biaya dulu saya berangkat? Kalau sebenarnya ya teman-teman ya, kalau sebenarnya itu di total saya habis cuman 15 juta 300 kalau nggak salah ya. Dulu itu nggak nyampe 30 teman-teman. 30 itu kalau saya gabungkan dengan saya tempat belajar dulu di LPK. Jadi saya ini belajar di LPK yang berbeda, lalu ikut job di LPK yang berbeda. Nah itu kesalahan saya. Ini jangan sampai ditiru karena memboroskan biaya ya teman-teman ya. Adapun teman-teman yang pengen ngikut LPK karena nggak kondusif belajar online atau masing-masing, teman-teman bisa silakan ikuti LPK yang ada di Indonesia, karena sudah banyak banget tersebar LPK di Indonesia teman-teman ya. Dan kalau di rinci
dari mulai MCU itu biayanya sekitar 1.200.000 dulu di Cives Bekasi saya. Terus saya ketika MCU sudah dilakukan, teman-teman buat yang namanya paspor. Paspor itu kalau jalur mandiri itu 350 doang ya teman-teman ya. Lalu setelah teman-teman aplikasi paspor sudah jadi, teman-teman bisa langsung buat EKTLN yang seharga 650.000. Itu dilakukan kalau saya dulu di Jakarta Timur, di BP2MI Jakarta Timur. Setelah itu teman-teman aplikasi visa yang biayanya itu berapa ya? Lupa saya. Aplikasi visa tuh berapa ya? Lupa, pokoknya sekitar siapin aja uang 1 jutaan ya. Kalau nggak salah tuh 650 kalau nggak salah ya. Dulu tuh keberangkatan tahun 2022 baru setahun yang kemarin, saya lupa. Pokoknya teman-teman siapin aja dana 1 juta. Oke, setelah itu kalau memang perusahaan tidak menanggung biaya pesawat, teman-teman siapin aja dana yang paling gedenya buat pesawat itu tersendiri gitu ya. Kalau saya dulu biaya pesawatnya ditanggung oleh perusahaan, jadi saya nggak usah perlu bayar tiket pesawat, makanya murah gitu ya jatuhnya. Oke, segitu aja teman-teman. Apakah bisa pemula untuk Toko Tegino bisa berangkat ke Jepang? Jawabannya adalah bisa. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Share kepada teman-teman yang lain jika yang membutuhkan, share kepada teman-teman yang memang benar-benar lagi butuh banget infonya, dan jangan lupa di subscribe. Ini saya lagi ada di taman teman-teman. Nah, ini kondisi langit Jepang di jam 1 siang. Saya lagi ada di taman ya, asri banget teman-teman ya. Di sana ada Jidohang Baikim, mesin otomatis. Jadi kita mau beli minuman tinggal beli di situ, masukin koin, nggak ada yang jaga. Di sana ada toilet juga. Bagus banget ya. Ini lapangan, di sana ada tempat buat binatang teman-teman ya. Anak-anak bermain, jadi bermain kuda atau apa gitu. Oke, segitu aja dulu.